Wah, wangi sekali. Ini sangat keterlaluan. Tungku pembuat ramuan ini, dia menjadikannya panci hotpot. Tidak hanya itu. Waktu itu, dia mencuri sesajen dari altar. Dan sekarang, tapi siapa yang berani bicara? Waktu adik seperguruan menegurnya, dia menempelkan jimat kepadanya agar menggonggong selama 3 hari. Elsie, kamu menyalahgunakan jimat lagi dan mengotori kuil suci ini. Guru, aku hanya sedang bosan, jadi aku ingin mentraktir semuanya. Aku pikir guru masih sedang bertapa. Gadis ini memang agak bebal. Jika aku tidak segera mengusirnya, kuil ini pasti akan hancur total. Elsie, akar spiritualmu rusak sejak lahir, membuatmu kekurangan kebajikan, semakin kuat kekuatanmu tumbuh, kamu menjadi semakin nakal. Jika ini terus berlanjut, semua perbuatan ada konsekuensinya. Dalam 6 bulan ke depan, kamu akan menghadapi malapetaka besar. Nakal? Memangnya kenapa kalau aku nakal? Guru melindungiku di kuil ini, dan saudara-saudaraku selalu mengalah. Malapetaka apa yang mungkin terjadi? Aku bisa melindungimu sekarang, tapi tidak selamanya. Ini hanya bisa diselesaikan dengan mencari pahala di dunia. Aku sudah meramal takdirmu. Ujian cintamu akan segera datang. Kamu harus menemukan seorang pria untuk menikah demi memutus kutukan. Menikah bisa menghasilkan pahala? Tentu saja. Carilah seorang CEO yang keluarganya ingin dia segera menikah. Selamatkan dia dari penderitaannya dan rasakan kerasnya kehidupan. Begitulah cara kamu mencari pahala. Apa itu CEO? Dia itu pria tampan. Kaya raya. Dan memberimu hotpot sepuasnya. Elsie, ini adalah Liontin Giok Kuil. Selalu bawa benda ini bersamamu. Benda ini bisa mengusir setan. Perjalanan di depan akan sulit. Ingat, jangan membuat masalah. Dan jangan mengganggu orang lain. Aku mengerti, Guru. Setelah aku mengumpulkan cukup pahala, aku akan membawa CEO-ku. Untuk membalas budimu, Guru. Tidak perlu. Hiduplah dengan baik. Itu lebih dari segalanya. Sekarang, turun dari gunung. Guru membohongi Elsie seperti ini? Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak menikah, dia akan menghancurkan seluruh kuil. Jika dia menikah, dia hanya menghancurkan satu pria saja. Aku pasti akan mendoakan pria malang itu. Cepat tutup gerbangnya. Kita akhirnya terlepas dari mimpi buruk. Aku akan mengadakan pesta. Kita minum selama 3 hari 3 malam. Hahaha. Siapapun yang menikahinya, pasti sudah dikutuk 7 turunan. Tuan Barrett akan segera keluar. Segera lakukan disinfeksi. Jangan khawatir, Tuan Barrett. Dalam radius 500 mil, semuanya sudah disterilkan. Dia sangat tampan. Tentu saja. Dia adalah Austin Barrett, CEO dari Barrett Group. Dia cerdas dan tampan, serta sangat berbakat. Austin, maksudmu orang terkaya di Shengjing, Austin Barrett? Sayangnya dia sekarang cacat. Dia bersembunyi sepanjang hari dan menjadi sangat penyendiri. Kudengar karena hal itu, dia menderita fobia kuman. Kenapa dia ke rumah Prescott hari ini? Tuan Barrett, apa kamu yakin? Ingin menikahi wanita Prescott itu yang belum pernah kamu temui? Ibu pemimpin keluarga Prescott pernah menjadi penolong kami. Sayangnya dia meninggal karena sakit. Pernikahan ini sudah diatur dulu. Menikahi putrinya adalah cara membalas budi. Jangan khawatir, melihat sifat ibunya. Putrinya juga tidak akan buruk. Aku harus menikah cepat atau lambat. Lagi pula, ini pertunangan yang kakekku atur untukku sejak lama. Aku harus segera menyelesaikannya, agar kakek berhenti mengomel. Iya. Ibu. Elsie, saat kamu masih bayi, aku sendiri yang mengantarmu dan mengirimmu ke pegunungan sejauh ribuan kilometer. Bagaimana kamu bisa kembali? Tidak sesulit itu. Aku menghitung dan menyadari kamu adalah ayahku tersayang. Jadi aku datang mencarimu. Menghitung? Lupakan saja, sekarang kamu sudah kembali. Aku seharusnya merasa senang. Tapi seperti yang kamu lihat, Ibu Tiri dan aku sudah memiliki Abi. Tidak ada tempat untukmu di sini. Dengar? Kenapa tidak kembali ke gunung saja? Tidak mau. Rumah ini bagian dari mas kawin ibuku. Lagi pula, hidup di gunung sulit dan tidak ada teman bermain. Dan guruku menyuruhku melakukan perbuatan baik. Oh, benar. Perbuatan baik. Kamu juga membutuhkannya, Pak Tua. Kamu
Memalukan sekali. Ayah, tolong jangan marah. Kesehatanmu lebih penting. Kakak, perhatikan betapa kamu membuat ayah marah. Beraninya kamu tidak tahu malu dan menolak untuk pergi. Jika ayah tidak bekerja keras, bekerja bagai budak selama ini, mungkinkah keluarga Prescott menjadi sesukses sekarang? Tepat sekali. Jika dia tidak memulai bisnis, keluarga Prescott, berkat mas kawin ibuku, bisa hidup nyaman selama 3 generasi. Tapi dia bersikeras menjadi pengusaha. Oh, Elsie. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada ayah? Aku bisa melihatnya dengan jelas. Kamu, ayah tidak berguna, akan segera bangkrut. Kamu, bahkan makanan, tidak bisa membungkam mulutmu itu. Bukan mustahil bagiku untuk pergi. Cukup carikan aku seorang CEO untuk menikah denganku. Seorang CEO. Ibu, apa dia sudah mengetahui tentang kontrak pernikahan kita dengan Barrett? Apa dia datang mengacaukan pernikahan? Harta besar ini adalah milikku. Jangan khawatir, Elsie. Keluarga Prescott memang memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Barrett. Tapi Tuan Muda Barrett itu lumpuh. Kabarnya dia juga punya temperamen buruk. Aku takut kamu menderita jika menikahinya. Jadi memang ada pria untuk kunikahi. Tampan dan kaya raya. Jadi, apa dia kaya? Keluarga Barrett adalah yang paling kaya di Shengjing. Apa dia tampan? Tentu saja. Lebih tampan daripada bintang film. Kalau begitu, aku akan menikahinya. Tunggu, apa kamu tidak punya rasa malu? Aku memberitahumu, dia turun gunung tepat pada waktunya. Dia sengaja memilih waktu untuk turun. Dia melakukan ini dengan sengaja. Jangan khawatir. Lihat cara makannya yang menjijikkan itu. Tuan Muda Barrett tidak akan menginginkannya. Benar. Mana mungkin gadis gunung bisa menandingi aku? Aku akan pergi sekarang untuk menikah dengan Tuan Muda Barrett. Kamu tidak boleh. Tuan Muda Barrett. Kamu, Lobster aku sudah hancur. Cameron Fowler, bersihkan ini. Iya. Tuan Barrett, aku minta maaf. Abby, kemari dan sambut Tuan Barrett. Hello, Tuan Barrett. Aku pewaris keluarga Prescott, Abby Prescott. Rupanya. Apa yang kamu lakukan? Pantas saja kamu tampan. Tutup mulutmu. Aku mengotori celanamu. Aku akan membersihkannya. Pegang ini untukku. Kamu. Jangan menyentuhku. Tuan Barrett, maafkan aku. Dia hanyalah gadis desa. Dia belum melihat dunia. Tolong jangan tersinggung. Walaupun dia lumpuh, dia terlihat tampan. Dia bisa menikah denganku. Menikah? Denganmu? Iya. Guruku bilang, menikah itu perbuatan baik. Kenapa kakek mencarikanku orang gila? Cameron, ayo pergi. Baik. Tuan Barrett, jangan pergi dulu. Seharusnya putri bungsuku yang menikahimu. Lihat apa yang kamu lakukan. Elsie, aku sudah bersiap lama. Agar muat memakai gaun ini, aku tidak makan 3 hari. Tapi Tuan Muda Austin, bahkan tidak melihatku. Kamu pasti sengaja melakukannya. Kamu tidak makan 3 hari? Makan yang banyak kalau begitu. Kenyang itu membangun karma baik. Aku akan pergi menikah dengannya. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Aku yang seharusnya menjadi nyonya di rumah terkaya itu. Sekarang tiba-tiba saja gadis liar ini muncul. Austin Barrett itu lemah. Selain kita, siapa lagi yang mau menikahinya? Jangan khawatir, sayang. Mana mungkin dia tidak menginginkanmu dan malah memilih si udik itu? Saat kita kembali nanti, pakaian dan kursi rodaku, semua yang disentuh wanita itu, bakar saja semuanya. Baik. Cameron. Tuan Barrett, aku tidak bisa melihat jelas. Remnya tidak berfungsi. Tuan Barrett. Jangan bergerak. Kamu baik-baik saja? Berhenti. Seseorang bisa mematahkan mantraku. Apa yang baru saja terjadi? Mobil itu... Tuan Barrett, ini semua kesalahanku. Kamu baik-baik saja? Aku menjagamu. Tentu saja dia baik-baik saja. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih. Sama-sama. Jika kamu tadi terbunuh, siapa yang akan aku nikahi? Kamu. Siapa yang mengatakan aku setuju menikahimu? Cari CEO yang orang tuanya mendesaknya untuk segera menikah. Kamu bisa merasakan kebahagiaan manusia
dan menyelamatkannya dari penderitaan. Bantu dia melarikan diri dari omelan untuk menikah. Apa orang tuamu mendesakmu menikah? Tuan Barrett, Bagaimana kamu akan dinikahkan dan aku ingin menikah? Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu berutang budi padaku. Bukankah ini sempurna? Tuan Barrett, kakekmu menelepon. Kaki, Kamu anak nakal. Keluarga Prescott bilang kamu pergi tanpa melamar. Emma, mau jadi orang tidak bersyukur? Jika tidak membawa cucu menantuku pulang, jangan pernah berpikir untuk pulang. baik. Aku akan penuhi keinginan kakek. Lagipula, ia hanya mendengar saja. Aku akan tidur di kamar terpisah. Bagaimana? Maukah kamu menikahiku? Besok jam 9 pagi, temui aku di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Kamu setuju menikahiku? Bagus sekali. Mari perjelas sejak awal, menikah tidak apa-apa, tapi kamu jangan menyentuhku, itu syaratnya. Baik, kita lakukan caramu. Oke. Kenapa dia belum datang juga? Awas, minggir. Tuan Barrett, Setiap kali kamu muncul, bisakah kamu bersikap normal? Maaf, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu baru sampai? Kantor catatan sipil sudah hampir tutup. Aku ini, pertama kalinya aku turun gunung. Aku tidak tahu jalannya. Elsie Prescott adalah putri ayahnya, lahir dari nyonya rumah ini, yaitu orang yang dijodohkan denganmu. Sayangnya, setelah nyonya itu melahirkan Nona Elsie Prescott, dia meninggal dunia. Demi memasukkan selingkuhan dan putrinya, ayahnya merebut harta milik nyonya rumah ini, dan membuang bayi. Putri sulungnya ke gunung. Dia di sana selama 20 tahun. Katakan jika nanti tidak tahu jalan. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu sebenarnya orang yang baik. Ayo pergi. Senyumku terlihat sangat cantik. Mengambil foto, mengurus izin, dan resmi menikah. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Ikut aku pulang ke rumah. Hai, Iya? Apa ada masalah dengan matamu? Nyonya, Tuan Barrett memiliki sedikit masalah fobia kuman. Dia tidak biasa berbagi mobil. Kamu. Oh, benarkah? Tidak apa-apa. Kita sudah menjadi suami istri. Aku tidak akan mempermasalahkannya. kamu... Tuan Barrett. Begini. Ya sudah, demi menghindari gosip dan membuat kakek khawatir, aku akan menghadapinya. Jalan. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan sekarang? Cincinnya. Aku melihat di televisi, saat orang-orang menikah, pengantin pria memberikan cincin. Aku tidak menyiapkannya. Tidak mungkin. Aku turun gunung untuk menikah. Tak boleh ada langkah terlewat. Tapi ini pusaka matron. Apa yang kamu lakukan? Begitulah yang terjadi di televisi. Kurangi menonton televisi. Selamat datang, Nyonya. Rumah tuan muda kita. Akhirnya, memiliki Nyonya rumah. Anggap saja rumah sendiri. Kamu terlalu banyak bicara. Wah, rumahmu sangat indah. Aku tidak pernah tinggal di rumah sebagus ini sebelumnya. Hai. Pelan-pelan, Nyonya muda. Pelan-pelan. Ada yang aneh dengan ruangan ini. Jangan berlarian ke sana kemari. Salahku. Aku turun di waktu yang salah. Kalian berdua silakan lanjutkan. Kakek. Kenapa kakek belum tidur? Aku sedang menunggu untuk melihat cucu menantuku. Karena kalian menikah hari ini, aku terlalu bersemangat untuk tidur. Gadis yang sangat cantik. Kakek juga terlihat sangat tampan. Cucu menantuku memujiku. Kenapa kamu terbatuk? Kaki cucuku sedang bermasalah. Dan dia memiliki temperamen aneh. Tolong jangan masukkan ke hati. Tidak apa-apa. Selama dia mau menikahiku, aku sama sekali tidak keberatan. Aku merasa lega karena kamu sudah menikah. Oh, aku hampir lupa. Sean sudah bersusah payah menyuruh orang ke pegunungan Silver Peak untuk mengambilkan salep ini untukmu. Katanya salep ini sangat manjur. Gunakan saja. Kakiku sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Jika bisa sembuh, pasti sudah sembuh. Jangan membuang waktumu. Sean selalu memikirkanmu, sepupu. Coba gunakan saja. Lupakan saja. Kamu sangat keras kepala. Kamu membuat orang tua ini khawatir. Kakek. Aneh. Kenapa ada energi jahat pada kotak?
Aura ini terasa sangat berat. Sepertinya ini sengaja diletakkan oleh seseorang yang berkekuatan besar. Jika ini dioleskan ke kakimu, itu tidak akan pernah sembuh. Siapa yang bisa berbuat sejahat ini? Siapa yang melakukan hal sekejam ini? Cucu menantuku sangat pengertian. Elsie, soal membujuk Austin memakai salep, aku menyerahkan itu kepadamu. Serahkan saja kepadaku. Jangan merasa khawatir. Bagus, bagus. Hari sudah semakin larut. Malam pertama itu sangat berharga. Kalian berdua cepat naik ke atas. Apa itu malam pertama? Itu artinya tidur bersama. Oh, kalau begitu aku mau tidur bersamamu. Ayo pergi. Astaga, anak muda sekarang sungguh berani. Apa kamu sudah puas? Tidur saja. Kenapa kamu melepaskan celanaku? Jangan bergerak. Bisa berhenti menyentuhku? Hai, pelan-pelan saja. Dia cucu menantu yang hebat. Aku akan menantikan kehadiran Cicit. Kamu bilang bisa menyembuhkan kakiku. Benar. Waktu di rumah ayahku, aku melihat masalah pada kakimu. Aku datang menggunakan kursi roda. Semua orang bisa melihat bahwa ada masalah pada kakiku. Tapi masalah pada kakimu sebenarnya bukan masalah fisik. Pokoknya, aku punya cara menyembuhkannya. Aku sudah menemui banyak dokter, tapi mereka semua menyerah. Kamu cuma gadis muda. Kenapa kamu yakin bisa menyembuhkannya? Kaki ini jelas terkena kutukan. Jika aku menyembuhkannya, aku akan mendapat banyak pahala. Kumohon, aku sungguh bisa menyembuhkannya. Biarkan aku mencobanya. Jika aku menyembuhkannya, kamu harus meniduriku. Bagaimana? Gadis muda sepertimu, kenapa berbicara seperti itu? Kita kan sudah menikah. Kamu melarangku menyembuhkan kakimu dan tidak mau meniduriku. Setidaknya berikan aku alasan. Pokoknya, itu tidak akan terjadi. Karena aku tidak bisa. Pelankan suaramu. Bukankah kamu bilang tidak bisa? Diam. Tidak apa-apa jika tidak bisa. Aku sangat hebat, jadi aku pasti bisa melakukannya. Aku akan menyembuhkan kakimu dulu. Lalu kita mandi bersama. Mandi bersama? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mengobati kakimu. Tapi pertama-tama, aku perlu memeriksanya dengan teliti. Hentikan. Jangan bergerak. Aku hanya sedang memeriksamu. Berhenti, bergerak. Jika kamu tidak bekerja sama, aku akan memberitahu kakek bahwa kamu itu tidak guna. Elsie, kalau begitu cepat. Ternyata ini kutukan penjerat jiwa. Air panas bersih dapat menghambat masuknya energi gelap. Dan energi di ruangan jelas mulai melemah. Sepertinya tidak ada yang melanjutkan ritual malam ini menggunakan kekuatanku untuk membuat ramuan. Mungkin bisa mematahkan kutukan. Percaya padaku. Aku berjanji dalam 10 menit aku akan memberikanmu kejutan. Tapi kamu harus bertelanjang. Apa? Kamu tidak perlu bertelanjang, tapi harus berendam air. Hentikan. Diam. Katakan jika kamu merasa ada yang tidak nyaman. Iya. Oh, maaf. Aku lupa. Tidak ada yang berani memperlakukanku begini. Aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan berbicara. Aku adalah katalisnya. Kenapa wajah kamu merah sekali? Airnya tadi terlalu panas. Nah, sudah. Coba gerakan. Bergerak? Menggerakkan apa? Kaki kamu. Kakinya bergerak. Aku bisa menggerakkan kakiku. Sudah kubilang aku bisa melakukannya. Biar aku memeriksa lagi. Memastikan tidak ada yang salah. Sudah tidak apa-apa. Sekarang kakiku sudah terasa lagi. Berhenti menyentuhnya. Bagaimana aku memeriksa tanpa menyentuh? Kamu mau kakimu sembuh atau tidak? Ayo. Berdiri. Coba melangkah beberapa kali. Apa? Kamu harus berjalan, supaya aku bisa memastikan apakah kakimu benar-benar sehat. Aku mau mengganti baju. Kenapa dengan bajumu? Baju itu tidak akan memengaruhi cara kamu berjalan nanti. Kalau begitu keluar sekarang. Kalau aku keluar, siapa yang memeriksa? Nanti aku keluar dan berjalan. Ya? Kamu benar-benar aneh. Tutup pintunya. Cepat keluar.
Berjalan ke sini. Kakiku benar-benar sudah sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah memberitahumu kalau aku bisa. Kamu saja yang tidak mempercayaiku. Cahaya keemasan apa itu tadi? Guru pernah memberitahuku bahwa orang luar tidak mengetahui sihir. Kalau aku memberitahunya bahwa kakinya terkena kutukan pencuri jiwa, dia pasti akan sangat ketakutan. Cahaya keemasan apa? Mungkin penglihatanmu sedang bermasalah tadi. Lalu kakiku. Dokter di sini tidak cukup hebat. Guruku itu luar biasa. Aku bahkan lebih hebat darinya. Tentu saja aku bisa menyembuhkanmu. Sekarang, saatnya kita tidur. Tidur? Iya, bukankah ini malam pertama kita? Setelah semua yang kulakukan, apa kamu masih tidak berdaya? Hai, akhirnya aku menikahi seorang CEO, tapi dia tetap tidak berdaya. Siapa yang mengatakan aku tidak berdaya? Ini cuma tidur. Tunggu apa lagi? Cepat naik ke ranjang. Oh. Ini cuma tidur. Kenapa kamu menunda-nunda? Sepertinya dugaanku benar. Kamu yang tidak mampu. Aku tidak seperti itu. Hanya saja, kita belum memiliki ikatan batin. Kita butuh waktu untuk menyesuaikan. Kenapa membutuhkan perasaan untuk tidur? Menurutmu perasaan itu tidak perlu? Tentu saja tidak. Yang kamu butuhkan cuma ranjang. Wanita macam apa kamu ini? Tanpa adanya ikatan batin, hubungan fisik itu tidak bermoral. Mentalku belum siap. Ini. Kamu... Cepat tidur. Energiku sudah terkuras hari ini. Aku sangat lelah. Kamu? Apa kamu benar-benar tertidur? Jadi ini maksudnya soal malam pernikahan kita. Kaki tuan muda ternyata sudah sembuh. Ini adalah sebuah keajaiban. Dia semakin tampan setelah bisa berjalan. Selamat pagi, Nyonya. Pagi. Kenapa kamu terlihat sangat kelelahan? Terlihat jelas kamu kurang tidur semalam. Kamu berani menanyakan hal itu padaku? Kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan? Bukankah aku hanya tidur denganmu? Memangnya apa yang aku lakukan? Kamu membuatku terjaga semalaman. Austin, aku tidak percaya saat mendengarnya. Akhirnya kamu bisa berdiri. Ini hebat, pembawa keberuntungan sudah datang. Ini pasti berkat obat milik Sean. Selamat pagi, kakek. Bagus. Kakek, Elsie yang sudah menyembuhkan kakiku. Apa? Elsie, jadi kamu adalah tabib cilik hebat. Itu sangat luar biasa. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan apapun untukmu. Tidak perlu, kakek. Berbuat baik memang sudah kewajibanku. Sebaiknya kakek melihat kebutuhannya saja. Lihat betapa lesunya dia. Dia jelas tidak sanggup, tapi malah bersikeras mengatakan, aku yang membuatnya terjaga semalaman. Wah, astaga. Melihat kalian berdua sangat rukun. Aku bisa merasa tenang sekarang. Sepertinya, aku akan segera bisa menggendong Cicit dalam pelukanku. Kakek, ini tidak seperti bayanganmu. Sebenarnya kami... Benar, aku bisa bersaksi. Dia tidak berfungsi. Diam. Dasar nakal. Kamu sungguh mempermalukan keluarga Barrett. Sepertinya aku harus menyembuhkanmu. Aku tidak ingin cucu menantuku menderita. Jangan khawatir, kakek. Aku akan terus membantunya. Lihat betapa perhatiannya cucu menantuku. Jika kamu berani memperlakukannya dengan buruk, aku akan mematahkan kakimu. Oh, cepat siapkan mobilnya. Aku harus membelikanmu beberapa tonik. Aku juga ingin mendoakan keturunan. Aku akan sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggu waktu pribadi kalian berdua. Selamat tinggal, kakek. Dah. Perbaiki hubungan kalian. Mungkin nanti akan berhasil. Jangan khawatir, kakek mengerti. Laki-laki, peduli dengan harga diri mereka. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kenapa kamu tidak menyantapnya? Tuan muda, ini sudah disterilkan. Menyantap makanan sangat merepotkan. Kamu benar-benar mempunyai banyak keanehan. Nyonya, kamu mungkin tidak mengetahui saat kaki tuan muda tiba-tiba lumpuh dan penyebabnya tidak ditemukan. Kami khawatir dia menyentuh sesuatu yang kotor. Karena itulah... Pasti ada sesuatu yang kotor. Sayangnya semua keributan ini sia-sia. Bukankah kakimu sudah membaik? Ini tidak diperlukan lagi. Ngomong-ngomong, kamu sedang melakukan apa sekarang? aku baru saja teringat ucapan kakek tentang memiliki cicit. Apa kamu benar-benar tidak mengetahui atau cuma berpura-pura bodoh? Jika tidak mau mengatakannya, biarkan. Aku rasa kamu juga tidak mengetahui. Tuan muda, buburnya sudah siap. Aku tidak ingin memakannya. Kaki aku, kenapa tiba-tiba terasa lemas? Aku lupa memberitahu kamu.
Kaki kamu belum sembuh sepenuhnya. Apa maksud kamu? Maksudnya kaki aku bisa kembali menjadi lumpuh? Kakinya terpengaruh energi gelap bertahun-tahun. Kerusakannya sudah sangat mendalam. Kita tidak boleh lengah dulu. Jangan merasa terburu-buru. Ketergesaan hanya akan merusak segalanya. Seharusnya aku sudah mengetahui, tidak ada yang semudah itu. Tidak apa-apa, hanya dengan bisa berdiri lagi, aku sudah merasa cukup senang. Mungkin karena karma aku kurang dan kemampuan aku belum kuat. Tapi aku merasa yakin, jangan merasa khawatir. Asalkan kamu hidup baik denganku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Dan kamu juga harus berusaha. Makan bakpao ini. Tuan Muda sangat menjaga kebersihan. Apapun yang disentuh orang lain, dia tidak pernah memakannya. Mulai sekarang di keluarga Barrett, apapun yang ingin kamu makan, atau apapun yang kamu mau, aku akan menuruti ucapanmu. Itu bagus sekali. Kakiku, kenapa tiba-tiba terasa sangat lemas? Sepertinya terjadi sesuatu di keluarga Barrett. Apa maksudmu? Aku mendengar Austin sudah bisa berdiri. Itu tidak mungkin. Kutukan pengambil jiwa yang aku rapalkan, bagaimana mungkin bisa terpatahkan? Dan aku melakukan ritualnya setiap malam. Aku mendengar itu baru saja terjadi. Bukankah kamu seharusnya sedang memulihkan luka? Kebetulan sekali. Tunggu, ini tidak benar. Agar tetap aman, bukankah kita sudah menyiapkan salep itu? Aku mendengar itu juga sudah dicegat. Oleh siapa? Katanya, itu dilakukan oleh istri Austin. Istrinya? Wanita yang ada di samping Austin. Hancur. Itu dia. Dia orang yang melukaiku hari itu. Benarkah? Apa dia memang sekuat itu? Begitu kutukan pengambil jiwa ini terpatahkan, itu pasti akan menyerang balik tuannya. Jangan katakan kalau kakimu sudah... Jangan khawatir, kutukan pengambil jiwa yang aku rapalkan, kecuali Austin berdiri tepat di depanku, tidak akan bisa sepenuhnya dihilangkan. Selain itu, untuk kutukan pertukaran nyawa, kecuali wanita itu juga menukarkan nyawanya, Austin tidak akan pernah sembuh. Patuhi perintahku. Guru, selamatkan aku. Aku mati. Tolong aku. Oh, dasar anak ini. Aku sedang berada di tengah pertempuran. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Formasi pengumpul roh. Kamu yang mengajarkannya padaku. Itu tidak benar. Untuk memanggil seseorang dengan formasi itu, kamu membutuhkan tanda pengenal mereka. Apa yang kamu ambil dariku? Aku hanya merindukanmu, Guru. Makanya aku memanggilmu ke sini. Berhenti berpura-pura. Kalau rindu, kenapa tidak mengunjungi kuil? Kan kamu sendiri yang mengatakannya. Tempat suci kita itu tersembunyi. Kecuali untuk guru sepertimu yang bisa datang sesuka hati, bahkan aku tidak bisa menemukannya. Dari dunia luar. Itu benar. Sungguh, kamu pasti menginginkan sesuatu. Katakan saja. Guru terlalu tajam. Aku hanya ingin tahu cara mematahkan kutukan dari sihir takdir. Kutukan Prabu Jiwa. Di dunia ini, teknik sekejam itu ternyata ada. Iya, Guru, tolong memberitahuku bagaimana cara menghancurkannya. Begini. Jangan bilang kamu tidak tahu. Mana mungkin. Sekeji apapun tekniknya, aku bisa mematahkannya. Lalu? Mengenai kutukan itu, biasanya butuh peracunan jangka panjang agar bisa beraksi. Asalkan kekuatan spiritualmu cukup kuat, kamu akan menghancurkannya nanti. Aku sudah menggunakan kekuatanku membuat ramuan untuk mencoba mematahkannya, tapi tetap tidak sembuh. Bagaimana cara meningkatkan kekuatanku? Sudah kubilang sebelumnya, kebajikanmu masih kurang. Kamu harus mengumpulkan kebajikan dahulu. Oh, benar. Bukankah sudah kubilang tempo hari? Asalkan kamu menikahi CEO, kamu bisa mengumpulkan kebajikan dan meningkatkan kekuatanmu. Tapi Guru, aku sudah menikah. Lihat. Dia seorang CEO. Dia pria terkaya. CEO sungguhan benar-benar menikahimu. Aku sudah menikah, tapi aku baru memeriksa ramalanku. Pahalaku masih belum cukup. Kekuatan spiritualku juga tidak meningkat. Guru, apa kamu membohongiku? Begini, pernikahan itu rumit, tidak hanya sekadar menikah. Jadi menikah tidak membuat kami pasangan? Lalu apa yang membuatnya? Elsie, mana mungkin orang tua sepertiku mengajarkanmu hal seperti ini? Kamu sudah pintar sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan menemukan rahasianya. Aku punya urusan penting. Aku pergi sekarang. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Guru, menikah benar-benar bisa menambah pahala? Kapan aku pernah membohongimu? Apa kamu pernah menikahi wanita? Dulu sewaktu aku muda, aku sudah menikah 3 kali. Aku menderita karena cinta. Sebelum akhirnya memahami dunia, dan memutuskan menjadi pendeta. Pantas saja, kekuatan spiritualmu hebat. Sepertinya aku perlu menikah lagi. Tidak, pernikahan bukan permainan.
Melihat kepribadianmu itu, fakta ada CEO mau menikahimu adalah keberuntungan besar yang sangat langka. Jangan biarkan dia meninggalkanmu. Apa dia sehebat itu? Intinya, pernikahan membutuhkan usaha. Lama-lama, kamu pasti mengerti. Aku harus kembali berlatih. Aku tidak bisa tinggal. Jangan memanggilku tanpa izin lagi. Tuan Barrett, ini undangan lelang untuk malam ini. Direktur Barrett Group akan hadir. Keluarga terpandang juga sering mengundangmu. Apa kamu berencana untuk pergi? Aku akan pergi. Bagaimanapun juga, aku dan Elsie sudah menikah. Waktunya aku memperkenalkannya pada semua orang. Iya. Bantu dia bersiap sebentar lagi. Aku mengerti. Ganti sepatumu jika merasa tidak nyaman. Jika kamu tersandung nanti, kamu akan mempermalukan keluarga Barrett. Aku tidak mau memakai baju ini. Semua ini untukmu. Omong-omong. Bukankah kakimu sudah sembuh? Aku mungkin memimpin Barrett Group, tapi sejak kakiku cedera, aku jarang tampil di depan umum. Banyak orang mengincar posisiku karena itu. Selain itu, penyebab cederaku belum diselidiki sepenuhnya. Aku akan memanfaatkan malam ini untuk melihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Iya, aku akan menyiapkannya sekarang. Ibu, keluarga kita hampir bangkrut. Kenapa kita masih datang ke sini? Jika aku tidak membeli apapun, teman-temanku akan menertawakanku lagi. Jangan khawatir, sayang. Ayahmu baru saja bertemu investor hebat, Tuan Reynolds. Dia memiliki penglihatan tajam. Apapun pilihannya, bisa untung 10 kali lipat. Lihat, dia sudah datang. Tuan Prescott, Nyonya Prescott, Nona Prescott, selamat malam. Senang bertemu dengan kalian. Aku mendengar kamu investor hebat. Memang benar. Kalung mutiara ini seharga 5 juta. Ini hadiah untuk Nona Prescott. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Dengan kecantikan putriku, dia bisa mendapatkan pria manapun. Aku tidak menginginkannya sama sekali. Bagaimana dengan si lumpuh Barrett itu? Malam ini, lihat caraku membuat si lumpuh keluarga Barrett mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia akan jatuh dari tahtanya sebagai orang terkaya di sini. Elsie, dasar anak nakal. Siapa memadukan gaun pesta dengan Cats? Kamu mengetahui ini acara apa? Apa salahnya memakai sepatu datar? Sepatu ini sangat nyaman. Elsie, kamu tidak pantas di sini. Apa yang dilakukan petugas keamanan? Kenapa mereka membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Dia hanya ingin menyusup saja. Berada di ruangan bersamanya. Hanya mengotori udara saja. Dia bersama keluarga Barrett. Siapapun yang merasa keberatan, silahkan keluar dari sini. Aku mau mencari makanan. Kue ini terlihat sangat enak. Pegang ini untukku. Dia cuma orang cacat. Grup Barrett akan hancur olehnya, cepat atau lambat. Kakiku? Tuan Reynolds, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Sebaiknya kamu menjaga ucapanmu. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan menjadi cacat. Kamu? Selamat malam para tamu. Selamat datang di lelang malam ini. Malam ini tidak hanya ada berbagai barang berharga untuk kamu pilih, tapi kami juga punya beberapa berita yang luar biasa. Sang maestro ternama, Felix Fowler, yang tidak muncul 10 tahun, akan melukis secara langsung di sini. Felix Fowler? Apa dia terkenal? Dia adalah maestro kelas dunia dengan keahlian yang luar biasa. Karyanya hampir mustahil untuk didapatkan. Terakhir kali karya aslinya muncul adalah 10 tahun yang lalu. Sayangnya, tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Begitu rupanya. Itu cuma selembar kertas saja. Apa itu yang sangat berharga? Namun, Maestro Felix sangat rendah hati. Dia juga tidak akan mengungkap identitasnya. 3 seniman akan melukis bersamaan. Tamu manapun yang bisa mengenali karya milik Maestro Felix berhak untuk menawar lukisan itu. Itu terlalu sulit. Bagaimana cara orang mengetahuinya? Tuan Reynolds, dengan mata tajammu, kamu pasti akan mengetahui yang mana lukisan Maestro Felix. Iya, kebangkitan keluarga Prescott bergantung padamu. Kumohon, kami mengandalkanmu. Kalian selalu kekurangan uang, tapi mengharap lukisan menyelamatkan kalian. Kamu? Ada apa?
Pak Song, kamu bermasalah dengan nyonyaku? Aku tidak berani. Lihat berapa lama kamu bisa sesombong ini. Sambut ketiga seniman ke atas panggung. Edward Carter. Pecundang seperti ini pun ikut meramaikan suasana. Melihatnya, dia pasti bukan Master Felix. Di antara dua orang lainnya, mana yang merupakan Master asli? Aku sepertinya harus melihat lukisan mereka untuk bisa membedakannya. Ketiga lukisan ini, masing-masing dimulai dari 100 juta. Semuanya bergantung pada ketelitian matamu. 100 juta? Ada yang mau menawar? Apa ini? Apa ini layak seharga 100 juta? Barang rongsokan murahan seperti ini, aku tidak menginginkannya meski gratis. Lukisan pemandangan itu sebenarnya memiliki gaya sang master. Kevin Fowler, apa yang mereka bicarakan di sana? Konsultan yang kita sewa mengatakan lukisan ini cukup bagus. Ini layak untuk ditawar. Austin Barrett, kamu tidak akan menyangka bahwa konsultan eksternal bayaran mahalmu itu sebenarnya adalah orangku. Begitu kamu menawar barang sampah ini, wartawan di luar akan memberitakannya. Dalam 10 menit, semua pemegang saham akan mengetahuinya bahwa Presiden Barrett Group orang bodoh. Tunggu saja harga sahamnya anjlok. Konsultan eksternal ini memiliki hubungan dengan perusahaan Songqian. Dia sengaja menjebakku membeli lukisan ini untuk mempermalukanku. Austin Barrett, Humph, Songqian. Kamu pikir bisa melawanku? Tidak. Aku membelinya seharga 100 juta. Dia ingin membeli sampah ini. Elsie, apa kamu mengerti yang kamu lakukan? Aku membantumu membeli lukisan ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apa kamu tidak menyadarinya? Ini mungkin tidak berharga sama sekali. Tuan Barrett, jangan menyesal setelah menawar. Kamu benar-benar menemukan istri hebat. Gadis desa seperti dia, pasti tidak mengerti aturannya. Dia tadi hanya asal berbicara. Kalau tidak membelinya, ya sudah. Kami tidak akan menertawakannya. Dia adalah keluarga Barrett. Tentu, dia akan menepati janjinya. Kamu sangat beruntung kali ini. Meskipun Edward tidak bisa diandalkan, lukisannya sebenarnya sangat bagus. Edward. Sudah kuduga, mereka memang setipe. Mereka memang satu komplotan. Sampah seperti ini, takkan ada yang mau meski dibuang. Sepertinya gadis desa ini bekerja sama untuk menipu kekayaan grup Barrett. Keluarga Barrett sangat pemilih, tapi malah menikahi gadis bodoh. Dia membuang 100 juta begitu saja. Keluarga Barrett sepertinya akan segera bangkrut. Kamulah yang sebenarnya bodoh. Kamu menganggap kelereng kaca sebagai harta. Berani sekali kamu membicarakan orang lain. Kamu. Tuan Charles sudah tiba. Presiden Kamar Dagang Shengjing, kenapa Tuan Charles ada di sini? Tuan Charles adalah ahli penilai tingkat dunia. Mungkinkah di lelang malam ini ada sesuatu yang dia minati? Aku mendengar saat Tuan Charles tahu Tuan Felix sedang melukis langsung. Dia membatalkan semua jadwalnya ke sini. Siapa yang membeli lukisan ini? Austin Barrett dari Grup Barrett. Menganggap sampah ini sebagai harta karun. Sepertinya pemimpin baru keluarga Barrett tidak memiliki selera yang bagus. Aku merasa cemas memikirkan para pemegang saham Grup Barrett. Bodoh, ini adalah mahakarya Tuan Felix. Apa? Mungkinkah pria gembel tadi itu benar-benar adalah Tuan Felix? Mereka benar-benar buta. Elsie, apa Edward benar-benar Tuan Felix? Iya. Aku ingat 10 tahun lalu, Edward pernah turun gunung menjual lukisan. Semua biaya kuil itu. Bahkan sekarang masih bersisa banyak. Tuan Barrett, kutawar lukisan ini 500 juta. Kuharap kamu bersedia melepaskannya. Itu keuntungan bersih 400 juta. Tuan Charles, lukisan ini tidak dijual. Oh, apa hargaku kurang tinggi? Kamu salah paham, Tuan Charles. Lukisan ini dibeli oleh istriku. Karena Nyonya menyukainya, aku tidak akan mencampurinya. Aku tidak keberatan. Jika kamu menginginkannya, aku menyuruh Edward melukis lagi. Dia selalu mendengarkanku. Kuberikan saja lukisan ini padamu. Tak kusangka Tuan Barrett berpikiran luas. Nyonya juga sangat berpikiran terbuka. Pasangan yang sangat berbakat, jodoh yang sempurna. Aku tidak akan mengambilnya gratis. Aku memutuskan memberikan proyek jembatan lintas laut kepada grup Barrett. Terima kasih banyak, Tuan Charles. Jembatan lintas laut? Itu bernilai 3 miliar.
Tuan Charles, orang luar sedang berbisik bahwa CEO Grup Barrett cuma tampan dan lumpuh yang tidak berguna. Kamu. Siapa yang kamu sebut lumpuh? Kakinya baik-baik saja. Tuan Charles, soal rincian kerjasama kita, mari berbicara di ruang pelanggan. Baik. Elsie, ayo pergi. Aku belum selesai makan. Tetap di sini, jangan kabur. Aku segera menjemputmu. Ada yang jatuh. Kakiku, Kamu baik-baik saja? Perlu kupanggilkan dokter untukmu? dia benar-benar berdiri di depanku. Edward. Elsie, Kenapa kamu turun dari gunung? setelah kamu memanggil Master Felix, dia menyadari kekuatanmu terkuras cepat. Dia khawatir kamu kehilangan kekuatan sebelum kamu mengumpulkan cukup pahala. Dia memintaku memberikan ini padamu. Pil sumsum giok. Master Felix mengklaim obat terbaik dunia. Aku ingat di kuil itu hanya memiliki sedikit stok saja. Master sangat baik kepadaku. Itu karena dia takut kamu mengganggunya. Asal kamu mengetahuinya saja. Gunakan seperlunya. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Jika baju ini semakin robek, aku bahkan tidak bisa keluar kuil. Ada masalah apa lagi sekarang? Aku sudah menikah dengan CEO, tapi pahalaku masih saja kurang. Sihirku juga tidak kunjung meningkat. Master tidak mau memberitahuku alasannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa caraku menikah itu salah? Aku mendengar Master bilang, pernikahanmu itu hanya sekadar sertifikat saja. Tepat. Di TV, menikah itu hanya mengurus sertifikat saja kan? Bukankah orang biasanya tidur bersama? Kami sudah tidur bersama. Benarkah? Bagaimana cara kalian tidur? Sama seperti saat di kuil. Aku tidur dengan sangat nyenyak. Maksudmu benar-benar hanya tidur saja? Memangnya kenapa? Aku melihat orang di TV mendapatkan sertifikat mereka, berbaring di kasur, lalu tidur. Itu sudah terhitung sebagai menikah. Tidur dalam pernikahan yang asli tidak bisa ditayangkan di TV. Kumohon, Edward. Aku menginginkan pernikahan asli bersamanya. Elsie, kamu adalah seorang wanita muda. Tidak pantas aku membicarakan ini. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan menggunakan jimat lagi, kan? Baik, aku akan memberitahumu. Bagaimana cara menjelaskannya ya? Akan kugambarkan hal itu untukmu. Nanti kamu akan segera mengerti. Kalau begitu, cepat gambarkan. Inilah gambar yang kubuatkan untukmu. Panduan untuk kehidupan pernikahan. Cukup ikuti saja gambarnya, dan kamu pasti akan berhasil. Edward, kenapa kamu tidak menggambar baju pada pria dan wanita ini? Pria itu sedang menindih wanita itu. Apa hubungannya dengan kehidupan menikah? Jika kamu tidak mau ditindih, kamu bisa melakukannya begini. Nanti kamu yang di atas. Aku menyukai gerakan ini. Jika aku berendam air obat buatanmu, apakah kakiku akan sembuh total? Tepat sekali. Selama kamu mendengarkanku, kakimu tidak hanya akan sembuh, tetapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya? Apa maksudmu? Elsie. Kamu. Ada apa? Edward mengatakan bahwa wanita perlu menjadi sedikit seksi, supaya pernikahan terasa bahagia. Kamu ingin berada di atas, atau di bagian bawah? Apa? Elsie, apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin tidur bersamamu seperti pasangan suami istri sungguhan. Kamu ingin berada di atas atau bawah? Aku ingin berada di atas. Kamu ternyata sangat berani. Lebih nyaman jika berada di atas. Benarkah? Tentu saja. Aku selalu menyukai posisi atas. Selalu? Ya, ada apa? Lupakan saja. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu. Sekarang, mari kita tidur. Jadi, ini maksudmu. Kamu berada di atas, aku berada di bawah. Sudah jelas. Terserah apa yang membuatmu bahagia. Tuan, aku tadi buta. Aku tidak menyangka ini terjadi. Lukisan itu bernilai sangat tinggi. Selama Austin sudah tamat, semua uangnya akan menjadi milikku. Tapi dia harus tetap berdiri kembali tepat di depanku. Semua kerja keras bertahun-tahun hilang begitu saja. Kakiku, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Sepupu, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Karena kutukan kematian ini hancur,
Kakiku sudah tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya seharusnya Austin yang lumpuh? Benar, aku juga merasa bingung. Sejak dia menikahi nyonya ini, semuanya tampak berjalan lancar baginya. Mengenai malam ini, nyonyanya yang mengambil putusan. Namanya adalah Elsie Prescott. Katakan sekali lagi, namanya? Elsie Prescott. Mungkinkah itu dia? Pernahkah kamu mendengarnya? Aku pernah mendengar tentang gurunya. Guru Fern. Guruku pernah memberitahuku bahwa Guru Fern berasal dari kuil tertinggi dunia spiritual, kepala Maxwell Retreat. Murid termudanya, rumornya adalah Elsie Prescott. Dia sekuat itu? Bahkan Guru Felix adalah muridnya. Berarti kita tidak punya kesempatan? Belum tentu. Mereka berada di tempat terbuka, sementara kita bersembunyi. Itulah kesempatan kita. Tapi, kakimu sudah. Apa yang tersisa? Rumornya mengatakan, pil sumsum Guru Fern adalah yang terbaik di dunia. Ini untuk kultivasiku dalam mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Itu sangat penting. Dengan pil sumsum itu, aku pasti bisa menguasai kekuatanku, berdiri kembali, dan menghancurkan Austin. Pil sumsum? Presiden, malam ini di luar pelelangan, aku mendengar Elsie dan Edward membicarakan dengan diam-diam tentang pil sumsum. Elsie, kamu dan Austin, kalian berdua akan tamat. Keluar. Aku sudah melatihmu sangat lama. Waktunya kamu akan... Kamu orang baru? Iya, hari ini hari pertama aku bekerja sebagai asisten keluarga Barrett. Tuan Barrett, makan malam sudah dihidangkan. Aku tidak terbiasa dilayani asisten rumah tangga semuda ini. Kembali saja. Beritahukan mereka untuk mengirim orang lain. Tuan Barrett, keluargaku sangat miskin. Tolong berikan aku kesempatan. Tolong jangan mengusirku. Ibu dan adikku sedang sakit. Mereka mengandalkanku untuk membiayai pengobatan. Dia sangat malang. Biarkan dia tetap di sini. Anggap ini sebagai perbuatan baik. Coba saja dulu untuk sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan Barrett. Terima kasih, Nyonya Barrett. Masih berapa lama lagi? Tempat tersembunyi yang kamu temukan, tepatnya berada di mana? Nona muda, cumi-cumi segar. Mau mencobanya? Aku memesan 10 tusuk. Elsie. Sudah larut, kenapa belum kembali? Tuan Barrett, silakan meminum teh ini. Apa yang kamu berikan padaku? Pil sumsum giok ini sangat berharga. Mereka pasti menyembunyikannya. Lupakan saja. Ayo langsung ke rencana B. Tuan Barrett, aku mengantarmu ke kamar untuk beristirahat. Nona muda, mau tambah lagi? Jangan makan terlalu banyak saat malam. Kenyang 70% saja sudah cukup. Ayo pergi. Hati-hati, Tuan. Bos, aku tidak menyangka gadis kecil itu makan banyak sekali. Dia hampir menghabiskan semua stok milikku. Aku mengira dia orang yang spesial. Aku tidak menyangka beberapa tusuk sate cumi bisa menahannya. Sekarang, Violet Cooper harusnya sudah berhasil melakukannya. Meski tidak menemukan pil sumsum giok, asalkan kita merusak kakinya lagi dan membiarkannya terus menderita, grup Barrett akhirnya akan menjadi milik Sean. Aku kembali. Elsie, akan kubuat kamu melihat sendiri bagaimana suamimu tidur di ranjang yang sama denganku. Aku akan mengusirmu dahulu, lalu mencari kesempatan untuk merusak kakinya. Apa yang kamu lakukan? Tuan Barrett, pakaianmu kotor. Aku membantu menggantikan pakaianmu. Tuan Barrett, kamu sangat luar biasa. Tolong jangan melakukannya, Tuan Barrett. Nyonya akan melihat kita. Nyonya, Tuan Barrett yang menarikku ke ranjang. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah mencoba melawan. Tapi Tuan Barrett terlalu kuat. Bukankah dia sedang tertidur? Dengan siapa sebenarnya kamu melawan tadi? Tadi itu baru saja terjadi. Tuan Barrett. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ini, apa dia berpura-pura bodoh? Dia pasti sangat marah sekarang. Ini seperti yang terlihat. Tuan Barrett ingin tidur denganku. Tidur denganmu? Maksudmu, dia ingin menjadi pasanganmu?
Wanita ini bermain sangat hebat. Aku akan menambah masalahnya. Iya, Nyonya. Aku mengetahui ini salah. Tuan Barrett sudah menikah. Tapi dia sangat berkuasa. Aku tidak bisa menghentikannya. Oh, aku mengerti. Aku memahaminya. Nyonya, tolong kamu jangan menyalahkan Tuan Barrett. Meski Tuan Barrett mengatakan dia ingin kita berpasangan dan mengatakan menyukaiku. Tapi kamulah Nyonya Barrett asli. Oh, sudahlah. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kamu juga seorang praktisi, kan? Dia benar-benar bisa mengetahui. Aku sudah mengikuti Sean untuk melatih ilmu hitam. Dia benar-benar ahli. Bagaimana kamu mengetahuinya? Sepertinya kamu sama sepertiku. Mencari pahala melalui pernikahan. Sepertinya kamu juga kekurangan kebajikan. Benar kan? Kekurangan kebajikan? Apa yang wanita ini bicarakan? Apa dia sedang menyindirku? Karena kita semua, keluarga sekarang, kita bisa melakukannya bersama. Bersama? Iya. Membantu sesama praktisi, juga membantu membangun kebajikan. Tapi ranjang ini agak kecil. Mungkin sempit untuk bertiga. Masuk jika tidak keberatan. Oh, jangan malu-malu. Masuk. Apa kamu tidak lelah? Wanita ini gila. Nyonya, kamu tidak keberatan? Keberatan apa? Kita bertiga yang penting adalah bekerja sama. Aku sangat lelah. Kamu mau tidur atau tidak? Aku. Jika tidak tidur, keluar. Tutup pintunya saat keluar. Tuan. Hai. Iya. Elsie, kenapa aku ada di sini? Begini. Sepertinya aku yang melakukannya. Tengah malam tadi, kamu bertingkah sangat aneh. Wajahmu memerah semuanya. Dan kamu terus menyentuhku. Kamu terus menggumamkan sesuatu, memintaku untuk membantumu. Ada apa? Elsie, perasaanku sangat tidak enak. Duh, kamu berisik sekali. Bantu aku. Sebentar saja. Minum aspirin kalau merasa sakit. Aku bukan seorang dokter. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Hanya kamu yang bisa membantuku. Elsie. Akhirnya suasananya menjadi tenang. Anak muda memang sangat gelisah. Kamu melihat apa semalam? Violet ingin tidur bersamamu. Tapi aku kembali. Jadi tidak terjadi. Apa? Ada apa? Kenapa kamu meributkan hal itu? Aku hampir saja tidur dengannya. Bukankah itu patut diributkan? Tidur dengannya? Dia berbaring di kasur bersamamu, tanpa mengenakan pakaian apapun, dan kamu menyebutnya tidur bersama? Kamu melihatnya sendiri. Apa kamu cemburu? Cemburu? Aku tidak suka merasa cemburu. Aku lebih suka memakan kue. Kue hari ini sangat enak. Kalau tidak segera dimakan, kuhabiskan. Aku meminum teh yang Violet tuangkan, lalu ada yang tidak beres. Dia membiusku. Oh, iya. Asisten sedang mencarimu. Dia sekarang ada di bawah. Suruh dia naik ke atas. Tuan Barrett, akhirnya kamu sudah bangun. Kemarin kamu menyuruhku menyelidiki perempuan bernama Violet itu. Sudah kuduga ada yang aneh. Dia menyuap pengelola properti untuk ditempatkan di sini. Cari tahu siapa dalangnya. Baik, Tuan Barrett. Iya. Usir juga orang-orang properti itu. Bukankah dia hanya mencoba untuk naik ke ranjangmu dan tidur bersamamu? Apa semua ini perlu dilakukan? Neil memang benar. Camilan tinggi garam, gula, dan lemak tidak boleh dimakan bersamaan. Makanan yang sudah kamu makan, malah kamu muntahkan kembali. Sungguh sangat memalukan. Sepertinya, aku akan segera mendapatkan cicit. Elsie. Kakek ada di sini. Oh, silakan duduk. Jangan bergerak jika merasa kurang sehat. Kakek melihat semuanya. Oh, tidak perlu merasa malu. Muntah itu adalah hal wajar. Nenek Austin dulu juga mengalami mual parah. Benarkah? Jadi, apakah Nenek Austin juga sangat menyukai camilan dan makan sampai dia muntah? Aku bertanya, apa katamu bulananmu? Sudah lama tidak datang. Apa maksudnya? Nyonya, itu adalah menstruasi kamu. Ibuku adalah anak tunggal. Aku tidak memiliki bibi. Tidak, aku tidak punya bibi. Oh, itu kabar luar biasa. Keluarga Barrett akhirnya memiliki pewaris. Mulai hari ini, kamu harus menjaga perutmu. Mengapa aku harus menjaganya? Gadis bodoh. Kamu sedang hamil. Kamu akan menjadi seorang ibu. Elsie, kamu ingin makan apa? Aku akan menyuruh orang memasaknya. Sekarang saat tepat untuk menambah nutrisi. Kalau begitu, aku ingin lobster, bebek panggang, burger, teh susu, camilan pedas, keripik, dan cumi bakar. Lupakan camilan pedasnya. Cepat. Siapkan semuanya untuk Nyonya muda. Iya. Elsie, beristirahat saja.
Selain makan enak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Iya, kakek. Hei, Hamil rasanya sangat menyenangkan. Aku ingin terus hamil selamanya. Aku harus segera mencernanya, agar bisa makan lagi. aduh, apa nama bagus untuk cicitku? Kakek, kenapa kamu terlihat sangat senang? Asal kamu mengetahui. Akhirnya kamu melakukan satu hal yang membuatku senang. Ada apa? Elsie sedang hamil. Hamil? Kakek, katakan itu sekali lagi. Kamu pasti sangat senang, sampai sulit mempercayainya. Istrimu, Elsie, sedang mengandung anak keluarga Barrett. Keluarga Barrett sekarang memiliki ahli waris. Aku jelas tidak pernah menyentuhnya. Anak siapa yang sedang dikandungnya? Apa dia memiliki pria lain? Berhenti. Singkirkan semua benda hijau dari sini. Mulai sekarang, di taman ini, dilarang ada benda hijau. Kenapa kalian diam saja? Singkirkan semuanya dari sini. Apa kamu menganggap taman kurang hijau? Iya. Aduh. Siapa nama yang bagus untuknya? Aku benar-benar tertipu oleh penampilannya yang polos. Namun, pemahamannya tentang banyak hal memang berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin ada kesalahpahaman. Kenapa kamu pulang secepat ini? Berhenti makan? Apa perkataan kakek itu benar? Apa yang kakek katakan? Tentang kehamilan itu? Ya. Aku muntah, dan aku terlambat datang bulan. Aku pasti hamil. Jelaskan padaku. Jelaskan apa? Kalau aku hamil, ya hamil. Tuan muda, sepupu kamu, Tuan Sean Cooper sudah datang. Aku mengerti. Aku akan membereskanmu saat kembali. Tidak bisa dipercaya. Sean, apa kamu kemari untuk menemuiku? Ternyata kamu. Apa hubunganmu dengan Sean Cooper? Di mana ini? Kakimu. Sudah lama mendapatkan nutrisi dari sari pil pembersih sumsum. Ini benar-benar harta yang langka. Apa itu pil pembersih sumsum? Kamu tidak tahu? Lalu, bagaimana bisa kakimu sembuh begitu cepat? Itu bukan urusanmu. Apa maumu? Dulu saat di rumahmu, aku gagal mendapatkan keinginanku, bahkan aku sudah dipermalukan oleh wanita itu, Elsie. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan pernah tenang. Jangan membuatku tertawa. Aku sudah melihat kemampuanmu. Kamu bukan sekadar orang biasa. Katakan padaku, apa motifmu yang sebenarnya? Mungkin itu, kakiku, atau grup Barrett milikku. Tentu aku menginginkan kakimu. Tapi grup Barrett milikmu juga akan menjadi milikku. Dan tentu saja, nyawa wanita murahan itu. Hanya dalam mimpimu saja. Aku tidak memberikanmu apapun. Apa kamu tidak berada dalam genggamanku? Kalau aku mengubah kakimu menjadi sebuah ramuan, itu akan memiliki efek serupa eliksir sumsum giok. Tapi, saat ini, aku lebih ingin melihat Elsie Prescott mati. Hadapi aku kalau menginginkan sesuatu. Jangan khawatir. Setelah aku selesai dengannya, aku akan membereskanmu. Hai, Elsie. Halo? Elsie, suamimu ada di tanganku. Mau aku melepaskannya? Aku memiliki aplikasi anti penipuan. Kamu mengira bisa menipuku? Tidak mungkin. Halo, wanita itu benar-benar mematikan teleponnya. Apa dia tidak memedulikanmu? Apa yang perlu dijelaskan? Kalau aku hamil, ya hamil. Kamu, dia tidak akan menjemputku. Menyerah saja. Nyonya, apa kamu melihat Tuan Barrett? Rekaman keamanan menunjukkan Tuan Barrett memasuki ruang kerja, lalu menghilang. Dia pria dewasa. Kenapa dia bisa menghilang? Tidak apa-apa. Dia tidak membawa sopir atau memberitahuku. Di mana dia sekarang? Oh, benar. Aku baru menerima telepon. Mengatakan bahwa dia diculik. Apa? Lalu gimana? Lalu aku mematikan teleponnya. Kamu memutus teleponnya? Tentu saja aku melakukannya. Apa kamu tidak menonton televisi? Ini jelas sekali telepon penipuan. Iya. Aku tidak mempercayainya. Lihat, sudah kubilang itu hanya penipuan. Sekarang Austin sedang menelepon. Kalau begitu angkat, cepat. Halo Austin, baru saja ada yang menelepon. Katanya kamu sudah diculik. Benar, priamu sudah aku culik. Dengarkan baik-baik, Elsie. Aku, Violet Cooper. Kamu pasti masih mengingatku. Oh, wanita jahat itu. Jika tidak ingin dia mati, segera datang ke sini sekarang. Elsie, jangan mengkhawatirkan aku. Jangan datang ke sini. Seseorang mengambil ponsel Tuan Barrett. Apa Tuan Barrett benar diculik? Sepertinya begitu. Aku mendengarnya di telepon, sedang berteriak dan menjerit. Apa yang mereka katakan? Dia bilang, jika aku tidak ingin Austin mati, aku harus segera ke sana.
Jangan khawatir, Nyonya. Aku segera melacak lokasi Tuan Barrett sekarang juga. Aku bisa meramalnya. Meramal? Jika kamu bisa menemukannya, aku akan menyiapkan mobil. Elsie, bagaimana kamu bisa? Siapa yang menyuruhmu datang? Sudah kuduga itu adalah kamu, wanita yang sangat jahat. Kamu sehebat yang mereka katakan, menemukan tempat ini begitu cepat. Dulu, kupikir kamu sepertiku, berkultivasi melalui kekuatan spiritual. Aku tidak menyangka bahwa kamu mengandalkan pengorbanan darah. Keduanya sama-sama mantra. Siapa kamu menghakimi caraku berlatih? Mantra? Tapi guru pernah bilang, jika menggunakan pengorbanan darah, itu akan memangkas usiamu. Selama aku bisa membunuhmu dan mendapatkan keinginanku, aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kamu memantrai Austin sampai pingsan dan memindahkannya ke sini. Kamu sudah kehilangan setidaknya 5 tahun masa hidupmu. Nyawamu juga sangat berharga. Aku tidak ingin itu tersia-sia. Jangan berpura-pura menjadi baik. Setelah aku menghabisi kamu dan mengambil alih grup Barrett, aku akan memiliki segalanya. Aku tidak perlu berlatih lagi. Kamu sedang bermimpi. Karena kamu sudah di sini, kamu tidak akan bisa pergi. Hanya kamu sendirian. Kata siapa? Sean. Jadi itu kamu. Sepupu, kamu tidak menyangka ini kan? Orang yang sejak kecil selalu mengikutimu kemanapun, seperti seorang pengikut kecil. Siapa sangka aku justru mengkhianatimu? Jadi, kalau dipikir-pikir, kamu melumpuhkan kakiku dulu. Kamu mengerti sihir juga? Itu benar. Aku mempelajari ilmu ini untukmu, sepupu. Ilmu hitam. Melihatmu di kursi roda lamaku, sihirmu pasti sangat kuat. Begitu mantra pengorbanan darah gagal, sihirnya menyerang balik penggunanya. Itu namanya menerima balasan setimpal. Aku selalu menganggapmu saudaraku sendiri, namun kamu rela mengorbankan nyawamu dan membiarkan kakimu hancur karenanya. Sebenarnya untuk apa semua ini? Aku melakukannya demi ketidakadilan dunia. Kenapa saat kamu baru lahir, kamu menjadi pewaris keluarga Barrett, mengelola aset ratusan miliar, sedangkan aku harus bekerja keras hanya untuk membangun perusahaanku sendiri? Kenapa semua orang memujimu, memanggilmu pilar keluarga, dan seorang jenius bisnis? Sedangkan aku selalu menjadi orang yang belajar darimu, pesuruh yang harus tunduk padamu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa akulah si jenius sejati, kebanggaan bagi seluruh keluarga. Hanya demi itu, aku apa salah menentang ketidakadilan? Apa salah berjuang meraih puncak? ya sudah, kamu memang yang terbaik. Kamu penentu takdirmu sendiri, kan? Kamu. Katakan saja, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku menginginkan pil itu. Pil sumsum giok? Selama aku memiliki pil sumsum giok, mencapai puncak akan terasa mudah. Maka segalanya akan menjadi milikku. Tapi aku tidak pernah menyangka, meskipun dia bisa menggunakannya untuk mencapai tingkat ahli, dia malah menggunakannya mengobati kakimu. Benar-benar orang bodoh. Elsie. Orang jahat sepertimu tidak akan berhasil meski memiliki pil, apapun yang terjadi. Sadar selagi kamu masih bisa, lakukan kebaikan, agar kehidupan berikutnya lebih baik. Lagi pula, pil itu sudah lama habis. Lupakan saja hal itu. Baik, kamu sangat peduli padanya ya. Kalau begitu, gantikan posisinya. Bagaimana kalau kakimu sebagai gantinya? Elsie. Jika kamu tidak bersedia, maka aku akan menghancurkan kakinya untuk dijadikan bahan ramuanku. Tunggu sebentar. Elsie, jangan menyetujui ini. Paling buruk, aku tetap di kursi roda. Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku setuju. Elsie, kamu sudah gila. Bukankah aku sudah berjanji padamu, jika kamu menikah denganku, kamu akan bisa berjalan lagi. Kamu sudah menjadi istriku, jadi aku harus menepati janji. Aku tidak membiarkan kakimu terluka. Sungguh sangat mengharukan. Sekarang, tutup titik nadi sukmamu sendiri. Jangan mencoba bermain trik denganku. Elsie, jangan mencemaskan aku. Kamu memiliki kekuatan. Pergi sekarang. Elsie, kamu tidak seharusnya mempercayai mereka karena aku tidak berharga. Ledakan menghancur jiwa. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Elsie. Kamu menjadi lumpuh hanya demi pria. Kamu bukan hanya tidak bermoral, tapi kamu juga sangat naif. Aku pastikan kalian mati tidak tenang. Sepupu, ucapkan pesan terakhirmu selagi bisa. Walaupun aku menjanjikan istrimu untuk tidak menyentuh kakimu, aku tidak pernah berjanji mengampunimu. Tuan Barrett. Aku baru menggunakan kutukan kematian. Aku tidak sanggup menghadapi mereka sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Karena jumlah mereka sangat banyak. Ayo kita mati saja bersama.
Sean, jangan lakukan itu. Jumlah mereka sangat banyak sekarang. Jangan menguras energimu demi mereka. Mereka beruntung kali ini. Ayo pergi. Tuan Barrett, kamu baik saya. Elsie, aku melindungimu sekarang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Cameron, kirimkan orang untuk mencari mereka. Segera memboikot Sean Cooper dalam bisnis. Aku ingin menutup semua pilihannya. Iya. Jalankan mobilnya lebih cepat. Austin, kamu tidak marah padaku kan? Elsie, kamu akhirnya sudah bangun. Elsie, kamu tidak apa-apa? Kakiku hanya sedikit sakit, tapi kurasa masih bisa digerakkan. Benarkah? Bukankah mereka menyerangmu dengan sihir, dan kamu masih bisa bergerak? Iya, aku tidak begitu yakin, tapi rasanya tidak terlalu parah. Mungkin sihirnya terlalu lemah, atau mungkin aku terlalu kuat. Aku senang kamu baik-baik saja. Kamu tidak menyalahkanku kan? Dasar bodoh, mana mungkin aku menyalahkanmu? Karena aku merahasiakannya darimu, masalah mengenai sihir itu. Aku hanya takut kamu merasa khawatir. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Istriku bisa menggunakan sihir, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Aku merasa sangat bahagia. Benarkah? Terima kasih, Elsie. Jangan membahas hal itu lagi. Omong-omong, aku masih punya pil Jade Marrow. Mereka tidak seharusnya merundungmu, jadi aku tidak memberitahu mereka. Kamu sangat pintar. Kamu pasti menyembunyikannya dengan baik, sehingga mereka tidak menemukannya. Tidak juga. Aku hanya meletakkannya di dalam kotak camilanku. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Itu ide yang cukup cerdas. Kenapa kamu turun dari tempat tidur lagi? Bisakah kamu berbaring saja? Berbaring terus itu sangat membosankan. Kalau aku tidak berlatih, bagaimana kakiku bisa cepat sembuh? Duduk, cepat. Aku akan memijatnya untukmu. Iya. Rasanya enak sekali. Ini apa? Ini minyak esensial dari dokter. Aku menghancurkan pil Yusui dan melarutkannya. Kakimu akan sembuh lebih cepat begini. Aku merasa aman saat bersamanya. Ngomong-ngomong, soal bayinya, aku tidak akan menyalahkanmu. Bayi? Bayi apa? Tentu saja bayimu. Oh ya, kakek bilang aku sedang hamil. Siapa pria itu? Pria apa? Ayah dari bayi itu. Aku tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Jangan-jangan lebih dari satu orang? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Kenapa tidak kamu saja ayahnya? Kamu bersedia melakukannya? Aku? Boleh saja. Anggap saja aku berutang padamu. Aku akan melakukannya. Itu bagus sekali. Duduk yang tenang. Kenapa kamu senang sekali? Karena aku menjadi ayahnya? Kamu pasti akan jadi ayah hebat. Ayah bayi, aku lapar. Oh. Aku akan membuatkanmu makanan. Tunggu aku. Bukankah Tuan Muda fobia kuman? Dia mensterilkan semuanya hanya untuk makan. Dan sekarang dia memasak sendiri? Benar sekali. Tangannya teriris saat memotong sayuran, dan dia tidak membersihkannya. Aku ingin membantu, tapi dia mengusirku. Oh, aku akan memanggil Nyonya untuk makan. Berhenti di situ. Siapkan mejanya. Aku akan memanggil Nyonya sendiri. Ya. Aku ingin makan udang karang. Aku akan mengupaskannya untukmu.
Ini enak sekali. Aku mau lagi. Tentu. Enak sekali. Aku sudah kenyang. Aku harus mandi dulu. Mandi? 30 perusahaan dalam sehari membatalkan kerjasama denganku. Dan orang-orang di mana-mana menanyakan tentang diriku. Apa mereka mau menyudutkanku? Kenapa khawatir? Dengan kemampuanmu, kamu masih takut pada grup Barrett? Melawan grup Barrett? Kalau aku bisa melawannya, untuk apa memendekkan umurku? Mempelajari ilmu hitam itu hanya untuk melumpuhkan kakinya? Kenapa harus terjebak di kursi roda? Ini semua salahmu. Aku akan segera bangkrut. Aku melakukan semuanya untukmu, Sean. Bukan kamu. Masalahnya adalah Elsie Prescott. Ini semua karena wanita itu. Tanpa dia, keluarga Barrett sudah jadi milikku. Bukankah kita sudah melumpuhkannya? Dia seharusnya tidak berguna lagi. Benar. Kita harus, sebelum dia membusuk sepenuhnya, memanfaatkannya untuk terakhir kali. Memanfaatkannya? Austin terlihat sangat peduli pada Elsie. Karena kamu memiliki kakinya sekarang, gunakan saja ancaman dan suap, dan kamu akan bisa mengendalikannya. Sean, kamu ingin aku ke rumah Barrett sekarang? Setelah apa yang kulakukan pada mereka, pergi ke sana sekarang, bukankah sama saja menjebak diri sendiri? Kamu memiliki jaminan. Apa yang ditakutkan? Apa kamu tidak mau membantuku untuk bangkit kembali? Tapi? Pergi. Iya. Sayang, bawakan leher bebek itu. Austin, kamu pergi kemana? Kakiku sudah sembuh. Benar-benar sudah sembuh. Berdasarkan tingkat keahlianku, butuh 6 bulan sampai setahun untuk pulih. Apa akhirnya aku mendapatkan cukup karma? Tunggu, aku kan masih brengsek. Mungkinkah karena pil pembersih sumsum? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mewakili Presiden Cooper untuk mendiskusikan kolaborasi denganmu. Mendiskusikan kolaborasi? Apa kamu sudah melupakan perbuatanmu pada Elsie dan aku? Aku tidak membunuhmu, dan Sun Cooper itu sudah merupakan tindakan pengampunan. Aku bisa membuat Elsie berjalan kembali. Kamu serius? Tapi, aku punya satu syarat. Sebutkan saja. Ceraikan Elsie dan bersama denganku. Apa, bersamamu? Iya, aku memiliki setengah saham di perusahaan milik Sean Cooper. Hanya dengan menikahiku dan menyatukan kepentingan kita, keselamatan keluarga Barrett bisa terjamin. Selama kamu menyembuhkan kaki Elsie, aku berjanji tidak akan membuat masalah bagimu dan Sean. Itu tidak akan berhasil. Elsie itu terlalu licik, dan kamu sangat kejam dalam bisnis. Kalian berdua kalau bersatu adalah risiko yang tidak bisa kuambil. Kalau ingin Elsie berjalan kembali, kamu harus menceraikannya. Apalagi yang kamu ragukan, wajah dan tubuhku sangat sempurna. Penggemarku mengantre sampai ke Perancis. Bukankah aku jauh lebih baik daripada gadis desa itu? Apa kamu tidak punya cermin? Istriku 100 kali lebih baik. Lagi pula, kamu sekarang sangat menjijikkan. Kamu. Aku tidak punya banyak kesabaran. Segera ceraikan dia secepatnya. Kalau tidak, biarkan dia lumpuh selamanya. Tidak perlu. Elsie, kenapa kamu ke sini? Elsie, bagaimana rasanya menjadi orang lumpuh? Mohon padaku, dan aku akan membuatmu berdiri. Sudah kukatakan tidak perlu. Elsie, kakimu itu sangat penting. Kamu benar-benar bisa berdiri? Benar, aku bisa berdiri. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kalau kamu bisa berdiri, lalu bagaimana dengan kakiku? Ini sungguh tidak mungkin. Rasakan itu.
Sekarang, kalian semua tunggu saja aku. Dan nantikan kepulanganku nanti. Sayang sekali dia kabur lagi. Tenang saja, ada aku. Benar, istriku memang terbaik. Elsie, apa kakimu benar-benar sembuh? Austin, di mana pil esensi sumsum? Aku... Apa kamu memberikan pil esensi sumsum padaku? Iya. Gawat. Ada apa? Austin, cara Sean itu sungguh licik. Dia sudah menyabotase kamu selama bertahun-tahun, bahkan dengan pil sumsum giok digabungkan dengan kekuatanku, tidak ada jaminan bahwa kakimu akan pulih sepenuhnya. Sekarang kamu malah menyia-nyiakan pil itu untukku. Bagaimana dengan kakimu? Mana mungkin itu sia-sia untukmu? Selama kamu bisa berdiri, tidak ada yang lebih penting. Tidak. Aku harus meminta pil sumsum giok lagi. Siapa itu? Kenapa meributkan satu paha ayam yang dicuri? Guru, ini aku. Kenapa kamu lagi? Bukankah aku bilang, jangan mencariku kecuali penting? Apa kamu tidak tahu ada benda yang namanya ponsel? Ada apa, Guru? Apa kamu tidak senang melihatku? Senang, sangat senang. Apa maumu dariku kali ini? Terakhir kali, kamu menyuruh Edward Carter membawakan pil sumsum giok, dan semuanya habis. Berikan aku lagi. Apa? Kamu tahu betapa berharganya pil itu. Bukan berarti kamu tidak tahu. Aku cuma bisa membuat 3 tiap kali. Dulu, aku menyuruh Edward Carter memberikanmu seluruh persediaan kuil ini. Yang baru belum siap. Tidak apa-apa. Lagi pula, sudah lama aku tidak ke gunung. Aku akan menemanimu kembali untuk membantu menjaga tungku. Aku akan membawanya turun setelah siap. Edward Carter tidak perlu repot mengantarkannya lagi. Ayo pergi. Hei, tunggu dulu. Ada apa, Guru? Aku tidak bisa membiarkannya kembali ke gunung. Aku harus mencari alasan agar dia tinggal. Elsie, karena kamu sudah menikah, kamu harus fokus pada hidupmu. Hamil saja. Benar, begitu kamu hamil, aku sendiri yang akan membawakan pilnya sebagai hadiah ucapan selamat untukmu. Berikan kepadaku. Berikan apa? Pil sumsum giok. Aku sedang hamil. Apa? Dan kamu siapa? Ini suamiku. Halo, Tuan CEO. Apa dia benar hamil? Cepat sekali. Apa itu anakmu? Bukan. Itu bukan anakmu. Elsie, kamu benar-benar pandai bermain. Lihat, aku sedang hamil. Berikan pil sumsum giok kepadaku. Elsie, kamu salah di sini. Kamu menikah dengan CEO. Ordo kita memiliki kode kehormatan. Maksudku adalah, kamu harus mengandung anaknya sebelum aku memberikan pil sumsum giok. Bukankah itu anaknya? Jangan bertanya kepadaku. Ingat, hanya dihitung jika mengandung anaknya. Kehormatan. Maaf, kamu harus melaluinya. Jangan mencariku lagi. Jantungku tidak bisa menahannya lagi. Aduh, rambutku. Aku hanya mendapatkan pilnya jika mengandung anakmu. Jadi, bisakah kita melakukannya sekarang? Sepertinya tidak bisa. Kita harus menunggu lain waktu. Berapa lama lagi? Kakimu tidak bisa menunggu lama. Jadi, sudah berapa lama? Berapa lama apa? Kehamilannya. Tuan Barrett, Nyonya tidak hamil. Apa? Mungkinkah cedera kaki sebelumnya menyebabkan keguguran? Mustahil. Berdasarkan hasil tes, Nyonya, dia. Ada apa? Katakan saja. Nyonya masih perawan. Elsie, kenapa kamu berpikir kamu hamil? Kakek yang mengatakannya. Kakek? Lalu bagaimana kakek mengetahuinya?
karena kakek melihat aku mual saat makan dan tidak datang bulan. Jadi kakek mengatakan aku hamil. Kamu tidak datang bulan? Iya. Ibuku adalah anak tunggal. Aku tidak memiliki bibi. Tidak ada bibi besar atau kecil. Ini. Oh, ini benar-benar. Benar-benar apa? Benar-benar salah paham. Jadi maksudmu, aku tidak hamil? Tidak. Lalu apa kita bisa melakukannya sekarang agar hamil anakmu? Lalu kita memiliki pil sumsum? Lupakan saja. Berhenti memikirkan soal pil sumsum itu. Sudah gelap. Pergi tidur. Tidak, aku membutuhkan pil sumsum itu. Aku ingin hamil anakmu. Tidak. Kamu tidak bisa memaksakan hal ini. Kenapa tidak? Apa kamu tidak mau? Oh, ada yang mencari aku. Aku akan keluar sebentar. Hey, Austin. Aku hampir kehilangan kendali. Austin, karena kamu menolak bersamaku, aku akan menggunakan perangsang ini untuk menuntaskan semuanya. Mari lihat apa Elsie masih menginginkanmu. Siapa kamu? Elsie, ada apa? Kamu siapa? Violet Cooper. Aku merasa sangat sakit. Elsie, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Aku ingin pergi tidur. Elsie, tenang. Ini menyakitkan. Aku mengetahui ini menyakitkan. Kamu sedang dalam sihir Violet. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Aku tidak menginginkan dokter. Aku hanya menginginkanmu. Aku tidak bisa. Kenapa? Kamu tidak ingin menciumku? Tentu saja aku mau. Tapi tidak seperti ini. Kamu tidak berpikir jernih sekarang. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Guru mengatakan aku lahir tanpa kebajikan. Meskipun dia menerimaku, dia tidak pernah menemaniku. Neil mengatakan, kalau mau kebajikan, jangan merepotkan orang lain, jadi aku hanya makan sendiri. Tapi yang paling aku inginkan adalah seseorang menemaniku. Meskipun aku tidak mendapat kebajikan, aku melihat di TV bahwa setelah orang-orang menikah, mereka bisa bersama selamanya. Jadi guru mengirimku untuk menikah, dan aku sangat senang. Aku melihat di TV bahwa setelah orang-orang menikah, mereka bisa bersama selamanya. Jadi guru mengirimku untuk menikah, dan aku sangat senang. Karena setelah kita menikah, akan ada seseorang yang menemaniku selamanya. Dan sejak pertama melihatmu, aku ingin orang itu kamu. Yang paling aku inginkan sekarang, bukanlah mendapatkan kebajikan, tapi menikah denganmu, menjadi hamil, dan memiliki bayi. Meskipun aku tidak mengetahui caranya, tapi aku bersedia melakukannya. Hanya ini yang aku pelajari dari menonton TV. Austin, kamu bersedia? Aku... Aneh, kenapa tubuhku terasa begitu hangat? Aku tidak lagi kekurangan kebajikan. Apa yang terjadi semalam, bagaimana ini terjadi dalam semalam, kebajikanku meningkat sangat banyak. Jika ada beberapa malam lagi, apakah kebajikanku akan lengkap? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu sudah terbangun sepagi ini. Apa yang kita lakukan semalam? Kita... Katakan padaku, ini sangat penting bagiku. Kamu tidak mengingatnya?
Aku hanya mengingat pergi ke halaman mencarimu. Aku melihat seseorang. Lalu aku tidak mengingat apapun lagi. Bagaimana dengan perkataanmu? Apakah aku mengatakan sesuatu? Katakan saja padaku. Lagi pula, bersamamu, aku bersedia melakukan apapun. Kita sudah tidur bersama. Bukannya kita tidur bersama setiap hari? Kali ini terasa berbeda. Aku merasa ini juga berbeda. Tapi apa perbedaannya? Kenapa kamu bertanya? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Bagus. Aku merasa sangat luar biasa. Seumur hidupku, aku tidak pernah merasa senyaman ini. Jangan. Iya. Kita akan tidur bersama setiap hari. Dengan begini, kebajikanku akan segera lengkap. Kamu tetap harus menahan diri. Ubi jalar panggang. Nona mau ubi jalar panggang. Tidak. 2 bulan ini semuanya terasa hambar. Aku juga merasa mual. Mungkin kamu kelelahan karena berlatih? Iya, jika sakit, kamu harus menemui dokter. Selamat kamu sedang hamil. Benarkah? Apakah ini anak Austin? Ya, sepertinya begitu. Itu bagus sekali. Aku akan memberitahu guru. Siapa aku? Di mana aku? Guru, ini aku. Katakan saja. Ada apa? Guru, aku punya kabar baik untukmu. Aku sedang hamil. Ini anak Austin. Bolehkah aku mendaki gunung bersamamu sekarang untuk mengambil pil sumsum giok? Tidak perlu. Kenapa, Guru? Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Maksudku adalah, karena kamu sedang hamil, jangan memaksakan dirimu lagi. Tapi, aku ingin tetap bersamamu, Guru. Gadis bodoh. Setelah aku menyelesaikan pil sumsum giok, aku akan membawakannya untukmu. Iya. Jika sudah selesai, aku akan pulang. Ingat, aku kembali untuk membuat pilnya. Jangan memanggilku lagi. Aku mengerti, Guru. Sampai jumpa, Guru. Sudah hamil? Siapa di sana? Apa aku salah mendengar? Aku harus pulang dan memberitahu Austin. Dia akan menjadi seorang ayah. Elsie, kamu benar-benar hamil. Kamu sungguh beruntung. Tapi kebahagiaanmu tidak akan lama. Pil sumsum giok dan nyawa anakmu semuanya adalah milikku. Austin. Elsie, ada yang ingin aku katakan padamu. Iya, katakan saja. Kamu adalah istriku sekarang. Kita harus mengelola grup Barrett bersama. Aku berencana memberikan beberapa saham kepadamu. Jadi, kamu harus segera ke grup Barrett untuk mulai membiasakan diri. Apa maksudmu? Maksudku adalah, mulai besok, bekerjalah denganku di grup Barrett. Bagaimana? Apakah itu sangat penting? Iya. Penting bagiku, kamu bergabung di grup Barrett. Kalau begitu, baiklah. Karena kamu membutuhkanku, aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong, kamu terlihat sangat bahagia tadi. Apakah ada kabar baik? Bukan apa-apa. Laras hanya memikirkan hal yang menyenangkan. Besok kita berangkat kerja bersama. Sepertinya, pergi ke Barrett Group bersamanya untuk bekerja itu penting. Tuan berkata, jika ada sesuatu yang penting, kamu harus menanganinya dulu. Masalah kecil seperti kehamilan bisa menunggu sampai kerja selesai.
Tuan Barrett, ini dokumen lelangnya. Laras membutuhkan tanda tangan kamu. Elsie, ini sekretaris saya, Madeline Grant. Jika kamu membutuhkan bantuan perusahaan, tanyakan saja padanya. Halo? Halo, Nyonya. Itu saja, kamu boleh pergi. Hai, Tuan Barrett membawa Nyonya ke kantor dan berdiam lama di sana. Apa yang mereka berdua lakukan? Apa itu perlu ditanyakan? Siapa yang menyangka Tuan Barrett suami yang sangat penyayang? Jika dia bergabung ke perusahaan dan terus mendampinginya, apa dia akan menyingkirkan sekretarisnya dan melakukan semuanya sendiri? Siapa yang mengetahui? Pasangan yang berbagi satu kantor, kehadiran orang luar yang keluar masuk, terasa sangat tidak nyaman. Hei, apa kamu memikirkan Tuan Barrett akan menempatkan Nyonya di ruang eksekutif? Kalau begitu, hari-hari santai kita telah berakhir. Kamu berpikir menikahi Tuan Barrett membuatmu bisa mengambil posisi yang Laras perjuangkan sedekade? Tunggu sampai Laras selesai berurusan denganmu. Madeline, untuk penandatanganan Public Vision Group, apa Tuan Barrett pergi sendiri? Orang Public Vision Group sulit dihadapi. Tidak. Tuan Barrett memerintahkan agar membiarkan Nyonya lebih terlibat dalam bisnis ini. Kali ini, kita akan mengatur agar Nyonya pergi untuk menggantikannya. Tapi lakukan saja apa yang Laras katakan. Aku penasaran kecantikan macam apa yang dikirim Barrett Group untuk penandatanganan malam ini. Tidak peduli bagaimana penampilannya. Begitu dia berada di tangan kita, dia harus menuruti kita. Wanita-wanita itu melakukan apapun demi kontrak. Mereka selalu sangat bersedia untuk mengikuti permainan kita. Hahaha. Kami tidak memanggil pelayan. Keluar. Aku bukan pelayan. Aku dari Barrett Group untuk melakukan penandatanganan. Apa? Barrett Group merasa sangat kaya sampai bisa meremehkan kita? Mengirim bocah ingusan seperti ini untuk mempermainkan kita? Hei, jangan seperti itu. Pencuci mulut sesekali itu bagus. Benar. Setelah semua makanan berat, sesuatu yang ringan terasa menyegarkan. Nak, kemari dan minumlah. Ups, kamu basah kuyup. Biar aku bantu mengelapnya. Tidak perlu. Mari langsung tanda tangan. Langsung tanda tangan? Hahaha, aku sudah lama berbisnis ini. Aku tidak pernah langsung menandatanganinya. Kita harus mengikuti prosesnya, kan? Proses apa? Habiskan semua minuman ini, dan kami akan menandatangani kontraknya. Baunya sangat tidak enak. Apa kamu tidak pernah minum? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah minum? Karena kamu sudah di sini, kamu harus minum sekarang. Dokter bilang aku sedang hamil, aku tidak bisa minum. Maaf, aku tidak akan minum. Kamu berani tidak menghormati kami? Kenapa aku harus menghormati kalian? Apa kalian menganggap diri kalian orang yang sangat penting? Kamu, biar aku beritahu sesuatu. Jika tidak menghabiskan botol ini, jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini. Kamu berani sekali bicara seperti itu. Sepertinya kamu ingin mati. Sudah kubilang, aku tidak bisa minum. Kamu tidak bisa minum? Elsie, biar aku sendiri yang meminumkannya. Kamu masih berani mengangkat tanganmu? Kenapa kekuatanku terasa agak lemah hari ini? Aku tadi ingin memaku mereka ke dinding. Mungkin aku hanya merasa lapar. Kamu. Apa? Kamu juga mau mengajakku bersulang? Tidak. Tolong ampuni aku. Aku akan menandatangani kontrak ini. Tunggu sebentar. Ada apa, cantik? Bukankah ini pelajaran sopan santunmu untuk menghabiskan botol ini sebelum menandatangani kontraknya? Apa? Mau mengingkari janjimu? Aku akan meminumnya. Lihat. Semuanya sudah habis. Bagus, tanda tangan ini. Oke. Nyonya, Public Vision Group terkenal sangat menyebalkan. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Itu sangat mudah. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan? Kenapa dia terlihat kesal?
Kenapa proyek yang kukerjakan selama setahun direbut olehmu, Elsie Prescott, dalam sehari? Elsie, urusan kita belum selesai. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tidak penting siapa aku. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa aku sama sepertimu. Aku ingin Elsie mati. Itu saja. Tapi dia adalah istri CEO. Siapa yang bisa menjatuhkannya? Aku bisa. Oh, bagaimana caranya? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Dia sedang hamil. Pantas saja Tuan Barrett memperlakukannya seperti boneka kesayangan. Sepertinya dia hanya memanfaatkan bayi itu. Lalu kenapa? Selama kita bisa menyingkirkan bayi itu, semuanya akan berakhir. Saat hal itu terjadi, Austin akan segera merasa bosan padanya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Minta dia meminum ini saja. Hanya itu saja. Nyonya, silakan minum kopi ini. Kopi? Aku tidak memesan kopi. Aku kurang sopan padamu pagi tadi. Aku membuat kopi ini sendiri. Ini caraku meminta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Tidak perlu meminta maaf. Karena kamu tidak marah, tolong minum ini. Baiklah. Apa kamu belum memaafkanku? Tidak, aku akan meminumnya. Apa ini? Rasanya sangat pahit. Aku akan mengambilkan susu campurannya. Aku menunggumu sampai kamu meminumnya. Nyonya, coba minum lagi. Oh, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ini panas. Aku menunggunya mendingin. Kalau begitu kamu. Madeline, Tuan Barrett mengkarimu. Oh, aku segera datang. Jadi, pastikan kamu meminumnya. Jangan membuangnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu. Minuman ini sangat pahit. Aku tidak bisa menelannya. Tapi aku tidak boleh menyia-nyiakan kebaikannya. Apa yang harus aku lakukan? Dia mengetahui cara membuat kopi giling manual, artinya dia pasti menyukai kopi. Jadi ini tidak akan sia-sia. Aku sangat pintar. Aku tidak ada di sini tadi. Jadi aku tidak sempat melihatnya meminumnya. Sepertinya dia sudah meminumnya. Elsie, kamu akan segera celaka. Dari mana asal kopi ini? Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Elsie memang terlalu licik. Dia benar-benar menjebakku dengan melakukan taktik pengalihan. Apa obatnya masih tersisa? Aku sudah memasukkan semuanya. Kamu, aku tidak percaya. Dia bisa seberuntung ini terus. Hei, apa kamu memiliki penawarnya? Wah, banyak makanan enak. Aku memasak semua ini sendiri sebagai hadiah kontrak Public Vision Group, makan yang banyak. Kamu tidak apa-apa? Aku baik saja, akan membaik setelah muntah. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu terlihat pucat, dan kamu makan lebih sedikit dari biasanya. Aku panggilkan dokter untuk memeriksamu. Oh, tidak perlu melakukan itu. Aku hanya makan terlalu banyak tadi. Ini bukan masalah besar. Aku sungguh baik-baik saja. Aku baik saja, jangan khawatir. Aku selesaikan pekerjaan penting ini dulu, agar dia bisa merasa tenang. Lalu aku memberitahunya tentang kehamilan ini. Dengarkan semuanya. Mulai bulan ini, gaji semua orang dipotong 30%. Madeline, kami sudah lembur setiap hari bulan ini. Kinerja perusahaan juga sedang meningkat. Meskipun kami tidak mendapat kenaikan gaji, kenapa gaji kami malah dipotong? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah perintah dari Nyonya Barrett. Elsie Prescott, kamu yang akan menanggung semua ini. Setelah mereka semua memusuhimu, mari lihat bagaimana kamu bertahan di sini. Apa? Nyonya Barrett tidak bisa bertindak semena-mena. Madeline, kamu harus membela kami. Selamat pagi. Ada apa dengan mereka? Mereka bilang, begitu kamu datang, mereka langsung kehilangan motivasi. Kenapa? Begini, aku sarankan kamu mencari penyebabnya di dalam dirimu sendiri. Aku tahu cara membangkitkan semangat mereka lagi. Sampai jumpa, Nyonya Barrett. Sampai bertemu nanti, Nyonya Barrett. Aku sangat menyukaimu. Kamu memberi mereka cuti 3 bulan? Iya, demi keseimbangan hidup dan kerja. Alasan mereka kehilangan motivasi adalah karena mereka terlalu lelah. Jadi aku menyuruh Austin
memberikan mereka libur panjang. Saat mereka kembali nanti, mereka akan penuh energi untuk bekerja. Lalu siapa yang akan mengerjakan semua tugas kelompok sekarang? Kan ada kamu. Aku. Hanya kamu satu-satunya di kelompok yang belum mengeluh kelelahan. Semangat ya, aku percaya padamu. Kamu sudah datang. Sekarang apa? Pecundang. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku akan melakukannya sendiri. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Guru. Hei guru, bukankah kamu tadi sedang mencariku? Guru, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, muridku tersayang. Tentu, aku kesini untuk menemuimu. Kali ini kamu tidak perlu memanggilku. Aku datang atas kemauanku sendiri. Coba tebak apa yang aku bawakan. Apa itu? Pil sumsum giok. Kamu benar-benar membawakan pil sumsum giok. Guru, kamu yang terbaik. Kamu kan sekarang sedang hamil. Aku tidak mungkin mengingkari janjiku kan. Lebih baik aku segera menyelesaikannya dan mengabulkan permintaan leluhur kecil ini. Setelah dia menjambak rambutku waktu itu, dia mungkin akan terus memanggilku. Tapi kenapa ditaruh di kantong plastik? Ini semua salah murid pertamaku. Stockless porselen putih untuk obat itu, dia melukis wanita cantik di sana. Aku tidak sanggup untuk menggunakannya. Aku berencana menjualnya dengan harga tinggi. Sebagai praktisi, kenapa kita harus memedulikan penampilan? Ini tentang pola pikir kita. Terima kasih, Guru. Omong-omong, Guru. Aku merasa sejak aku hamil, kekuatanku menjadi semakin sulit digunakan. Oh? Elsie, kekuatanmu memiliki tujuan lebih penting sekarang. Maksudmu kehamilan ini menghisap kekuatanku? Tentu saja. Dan jumlahnya lebih dari 1. Tapi kebajikanku sudah meningkat pesat. Aku tidak kekurangan jasa lagi. Guru, kamu memang luar biasa. Bagaimana kamu tahu pernikahan ini menambah jasaku? Menikah untuk mendapatkan pahala. Itu hanya agar kamu turun gunung. Aku hanya mengarang semuanya. Kebajikan, mengumpulkan berkat. Siapapun yang menikah akan memiliki hidup yang baik. Tidak. Lagi pula, kamu akan segera menjadi ibu. Setelah bayinya lahir, pahalamu akan menjadi semakin tinggi. Itulah arti kekuatan seorang ibu. Iya, aku mengerti. Baik, jika tidak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Guru. Elsie, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Aku ada di lobi kantor. Cepat. Pantas saja Guru Elsie sangat kuat. Sayangnya untuk bersembunyi darinya, aku menghabiskan terlalu banyak sihir. Kekuatanku tidak tersisa banyak. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menangkapmu dan anakmu. Lalu grup Barret menjadi milik kita. Demi Sean, kalian semua akan mati. Dia sangat lemah sekarang. Aku sudah bersiap untuk bertarung. Wajar jika saat seorang wanita hamil, dia menjadi tidak berguna. Dia hanya memakan permen saja. Bukankah Elsie bilang menungguku di sini? Dia di mana? Benar, ini pil sumsum giok. Sesuatu yang sangat berharga, kenapa tergeletak di tanah? Benar, Guru Elsie pernah mengatakan, hanya saat Elsie sedang hamil, beliau memberikan pil sumsum giok. Mungkinkah dia? Dia di mana? Angkat teleponnya. Elsie, kamu di mana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Oh, kamu sedang hamil? Oh, Tuan Barret, kamu akhirnya menyadari bahwa kamu akan menjadi ayah. Violet, kenapa ponsel Elsie ada padamu? Apa yang kamu lakukan pada Elsie? Jangan khawatir, Tuan Barret. Jika mau menyelamatkan kekasih dan anakmu, bawa pil sumsum giok itu ke rumah Sean dan temui aku. Ingat, datang sendirian. Elsie. Violet, di mana Elsie? Kamu membawa barangnya? Tuan Barret, kamu berkanda. Kamu tidak mengerti nilai aslinya. Ini benar-benar pil kalsedon. Di mana, Elsie? Sepupu, kamu sungguh rela melepaskan ini, menggunakan pusaka ini demi menyelamatkannya. Kamu menyadarinya? Jika kamu kehilangan pil kalsedon ini, kamu akan lumpuh kembali. Aku tidak butuh orang lumpuh dan cacat mengasihaniku. Hahaha, dengan pil ini, sulit mengatakan siapa yang akan lumpuh. Selama Elsie bersamaku, aku tidak peduli. Baik, karena kamu sangat mencintainya, tanda tangani ini. Apa ini? Perjanjian pengalihan ekuitas grup Barret. Sean, kamu terlalu serakah. Kenapa? Kamu tidak mencintai Elsie? Katanya keluarga kaya melahirkan Casanova. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kamu melangkah demi wanita itu. Ini adalah kekayaan klan Barret yang terkumpul selama beberapa generasi.
Kamu bersedia melakukannya? Pantas saja kamu merasa ragu. Aku akan menandatanganinya. Apa dia sepadan? Dia hanya gadis desa. Apa dia bernilai ratusan miliar? Di mana Elsie? Bagus, grup Barrett menjadi milikku. Ini milik kita berdua. Jangan memusingkan detailnya. Jangan khawatir, dia akan segera tiba. Ternyata itu kamu. Ternyata itu kamu. Sepupu, aku sudah melawanmu selama bertahun-tahun. Bersembunyi dalam bayangan adalah kartu asku. Tuan Barrett sudah pergi. Bagaimana lagi caraku mengawasi setiap langkahmu selama bertahun-tahun? Serahkan Elsie padaku. Elsie, kamu baik-baik saja. Maafkan aku, mereka menangkapku. Selama kamu selamat, kamu tidak bersalah dalam hal ini. Mereka yang sudah berbuat salah. Tapi, bagaimana mereka? Sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku sedang hamil. Ini anakmu, aku tak ingin kamu khawatir. Jadi aku tidak memberitahumu. Tapi saat bayi ini tumbuh, kekuatanku mulai melemah. Tapi pahalaku sudah penuh sekarang. Jadi kupikir aku tidak membutuhkan kekuatanku. Tapi tanpa itu, mereka bisa menangkapku. Pantas saja, wanita hamil memang tidak berguna. Kupikir menangkapnya akan menjadi sebuah tantangan. Tak kusangka dia sangat amatir. Kamu sombong sekali. Teleportasi itu sudah menghabiskan sisa kekuatanmu. Kamu juga tidak berguna sekarang. Sampah menjijikkan yang tidak berguna. Untuk menghadapimu sekarang, ini saja sudah cukup. Jangan berani melakukannya. Jika kamu menyentuh Elsie, kupastikan kamu tidak mendapatkan apapun. Jangan khawatir, sepupu. Karena ada Pile Sensi Jok dan grup Barrett. Aku ingin membiarkanmu hidup beberapa hari, agar kalian bisa melihat sendiri betapa menyedihkan hidup kalian nanti. Jadi di masa depanmu, hanya ada kamu sendiri? Jangan mencemaskan hal itu. Aku benar-benar berharap masa depanmu sebanding dengan pilihanmu. Tuan muda Sean menjanjikanku akan menikahiku setelah dia sukses. Kenapa kamu mengatakan ini? Kamu sedang berbicara omong kosong? Sean akan menikahi aku. Katanya kamu hanya bawahannya, pion yang dimanfaatkan saja. Bagaimana dia bisa tertarik padamu, pengikut rendahan sepertimu? Akulah wanita yang mendampinginya berjuang. Demi Sean, aku sudah memberikan segalanya. Sepertinya kamu tidak mengetahui seperti apa kakak sepupuku itu. Apa yang kamu katakan? Pengikut yang mengkhianati tuannya dan si buruk rupa yang dimanfaatkan. Menurutmu, apakah kamu akan ada di masa depan, Son? Bukankah kamu mengatakan ini masa depan kita berdua? Kenapa? Kamu bahkan tidak pantas. Kamu benar-benar seorang peramal dan sudah memprediksi akhir mereka. Aku baru saja meramalmu. Sayang sekali, sudah terlambat. Benarkah? Sean, aku mengorbankan segalanya untukmu. Kamu pantas mendapatkan tikaman ini. Bagaimana bisa? Aku jelas menang. Inilah akibat bersembunyi di kegelapan. Awas. Elsie, bangun. Kenapa kamu sebodoh itu? Kamu sudah jelas kehilangan kekuatanmu. Kenapa kamu melindungiku tadi? Bukannya seharusnya aku melindungimu? Tuan Fern, kamu sangat kuat. Tolong, selamatkan Elsie. Jangan panik. Aku menjagamu. Aku di sini. CEO, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak mengetahuinya? Kupikir kamu bisa meramal, makanya kamu datang menyelamatkan Elsie. Oh, benar. Aku datang untuk menolong Elsie. Tapi jangan khawatir, Elsie baik-baik saja. Dia selamat setelah ledakan besar itu? Tentu saja. Masalahnya ada pada jimatku. Barang kesayanganku itu... Tuan Fern, apa kamu baik-baik saja? Aku merasakan sesuatu terjadi pada jimatnya, jadi aku datang untuk memeriksanya. Aku tidak menyangka tidak bisa melihatnya terakhir kali. Maksudmu? Elsie, ini adalah giok dari kuil. Kamu harus selalu membawanya. Ini bisa mengusir roh jahat. Jalan turun gunung itu berbahaya. Ingat, jangan sampai membuat masalah. Jangan mengganggu orang lain.
Aku mengerti, Guru. Permisi, Tuan Fern. Apa kamu yakin Elsie baik-baik saja? Ledakan tadi sangat besar. Mana mungkin terjadi sesuatu padanya. Kesialannya, semua tertahan oleh jimatku. Lihat bajunya bahkan tidak kotor. Apa kamu melihatnya masih tersenyum? Dia hanya tertidur. Sayang, aku lapar. Aku mau paha ayam. Tidak, bayi ini ingin makan. Aku hanya makan untuknya. Sayang, perutku sangat sakit. Bertahan, sayang. Sakitnya akan segera hilang. Sayang, kamu sudah bangun. Di mana bayinya? Laki-laki atau perempuan? Apa mereka sehat? Begini, Di mana bayinya? Apa terjadi sesuatu? lihat sendiri. Selamat, Nyonya Barrett. Kamu melahirkan sepasang kembar sehat. Aku pasti akan menjaga kalian, mulai sekarang. Aku tidak membiarkanmu menderita. Ada aku di sini. Bayiku tidak akan menderita? Oh, benar. Biar aku memeriksa horoskop mereka. Gawat. Ada apa? 5 unsur anak kita kekurangan kebajikan.